Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang spesifikasi pekerjaan konstruksi dalam mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Pengertian: dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi, dalam mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui macam-macam pekerjaan konstruksi yang ada, karena dari uraian pekerjaan tersebutlah yang akan menjadi patokan kita untuk melakukan perhitungan volumenya. Nah, berikut ini adalah macam-macam pekerjaan konstruksi. Yang pertama, ada pekerjaan persiapan yang terdiri dari pembersihan lahan dan pemasangan bubleng. Yang kedua, pekerjaan tanah terdiri dari galian tanah fondasi, urukan tanah kembali, dan urukan pasir bawah lantai. Yang ketiga, pekerjaan fondasi yang terdiri dari fondasi batu kali dan pasangan batu kosong. Yang keempat, pekerjaan beton. Pekerjaan beton adalah pekerjaan yang memproduksi beton, seperti contohnya pekerjaan pembuatan kolom, pekerjaan pembuatan slope, balok, ring balok, dan lain sebagainya. Tergantung dari kebutuhan beton apa saja dari proyek yang akan dibangun. Selanjutnya ada pekerjaan pasangan dan plesteran. Pasangan yang dimaksud di sini adalah pasangan bata. Selanjutnya, pekerjaan kayu. Pekerjaan kayu adalah seluruh pekerjaan yang menggunakan material kayu. Contohnya seperti pekerjaan kusen pintu, kusen jendela, jalusi, pasangan daun pintu, pasang daun jendela. Dan jika dalam suatu proyek tersebut rangka atap menggunakan kayu, maka volume dari rangka atap tersebut masuk ke dalam pekerjaan kayu. Contohnya seperti pasang kuda-kuda kayu, pasang gording, nok, murpat, usuk dan reng, serta lisbang. Kemudian pekerjaan penutup atap yang berisi pasang genteng dan pasang hubungan. Yang selanjutnya, pekerjaan langit-langit yang berisi pasang rangka plafon, dan pasang lis plafon. Kemudian ada pekerjaan lantai yang berisikan pasang keramik. Selanjutnya pekerjaan cat. Pekerjaan cat berisi semua pekerjaan yang perlu diadakan pengecatan. Contohnya pengecatan dinding, pengecatan plafon, pengecatan kusen, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, pekerjaan listrik, di mana di dalam pekerjaan ini berisikan pasang lampu, pasang saklar double, pasang stop kontak, serta keseluruhan kebutuhan listrik lainnya. Dan yang terakhir adalah pekerjaan kunci dan kaca, di mana dalam pekerjaan ini berisikan beberapa pelengkap seperti pasang engsel pintu, engsel jendela, kait angin, grendel pintu, grendel jendela, dan yang terakhir adalah pemasangan kaca sesuai dengan yang dibutuhkan. Di dalam materi kali ini, kita akan mempelajari beberapa pekerjaan konstruksi. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Di dalam pekerjaan persiapan memuat pembersihan lahan. Pembersihan lahan adalah pekerjaan yang terdiri dari pembersihan lahan dari semua pohon, halangan-halangan, semak-semak, sampah, dan bahan lainnya yang tidak dikehendaki atau mengganggu keberadaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Seperti yang bisa dilihat dari contoh gambar tersebut adalah pembersihan lahan dengan alat-alat berat seperti untuk perataan tanah dan pembersihan lahan dari semak-semak
yang akan mengganggu jalannya pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan, sehingga perlu dibersihkan sebelum memulai pekerjaan konstruksi tersebut. Maksud dari pekerjaan pembersihan lahan pada area lahan pembangunan adalah untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan struktur bangunan tersebut. Volume dari pembersihan lahan sendiri adalah luasan dari lahan yang akan dibangun dengan satuan meter persegi. Yang kedua, pemasangan bowplank. Bowplank yaitu papan lurus dan datar yang dipasang pada keliling atau sudut-sudut lahan yang menurut rencana akan didirikan bangunan. Bowplank dipasang agak jauh dari bangunan yang akan didirikan. Seperti yang dapat dilihat dari contoh gambar di samping adalah contoh pemasangan bowplank, yaitu dari papan lurus dan datar yang dipasang di keliling sudut-sudut lahan. Dalam dunia konstruksi pekerjaan, bowplank berfungsi untuk tempat penentuan titik-titik as bangunan yang nantinya digunakan untuk penentuan jalur atau arah pondasi yang membantu bagi proses pembuatan pondasi. Volume dari bowplank sendiri adalah keliling atau panjang dari bowplank yang akan dipasang dengan satuan meter panjang. Pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan tanah. Dalam pekerjaan tanah, yang pertama ada galian tanah pondasi. Galian tanah untuk pondasi adalah galian yang harus diperhitungkan dengan baik ukuran, lebar, dan kedalamannya sesuai dengan pel dan instruksi yang dicantumkan oleh arsiteknya. Seperti yang dapat dilihat, itu adalah contoh gambar dari pekerjaan galian tanah pondasi, di mana pekerjaan tersebut dilakukan menggunakan cangkul. Untuk ukuran dan kedalaman dari galian pondasi itu sendiri menyesuaikan dengan yang sudah direncanakan. Fungsi dari galian tanah pondasi itu sendiri yaitu untuk mendukung pekerjaan pondasi. Nantinya, galian tanah pondasi akan digunakan untuk membuat pondasi itu sendiri. Volume dari galian tanah pondasi adalah luas penampang dikali dengan panjang galian. Yang kedua, urukan tanah kembali. Pekerjaan uruk tanah kembali ialah tanah hasil galian diurukkan dan ditimbun kembali ke sela-sela pondasi atau ke tanah yang memerlukan urukan, kemudian dipadatkan dan diratakan. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat beberapa lapisan dari pekerjaan tanah dan pekerjaan pondasi. Yang terdiri di antaranya adalah ada tanah asli, tanah uruk, pasir uruk, enstamping, dan pondasi batu kali seperti yang terlihat dari gambar tersebut. Timbunan urukan tanah kembali harus dipadatkan agar dapat meningkatkan daya dukung dan mengurangi penurunan. Untuk volume urukan tanah kembali adalah 1/3 dikali total volume galian pondasi dengan satuan meter kubik. Yang ketiga, urukan pasir. Urukan pasir dibagi menjadi dua bagian, yaitu urukan pasir bawah pondasi dan pengurukan bawah lantai. Urukan pasir bawah pondasi adalah pengurukan yang ditempatkan di permukaan lubang pondasi yang digali, sedangkan pengurukan bawah lantai adalah pengurukan permukaan tanah asli sebelum pemasangan keramik lantai. Untuk ketebalan urukan pasir yang dipadatkan adalah 5 sampai dengan 10 cm sesuai dengan kondisi tanah. Urukan pasir itu sendiri berfungsi untuk menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban, sehingga
beban yang dipikul permukaan tanah menjadi merata. Volume urukan pasir yaitu luas penampang urukan pasir dikali dengan panjang urukan, sehingga untuk satuannya menggunakan satuan meter kubik. Masuk ke pekerjaan yang ketiga, yaitu adalah pekerjaan pondasi. Yang pertama, end stamping atau batu kosong. Pasangan batu kosong adalah suatu konstruksi yang disusun dengan bahan material yang berupa batu kosong yang berfungsi untuk melindungi bahaya gerusan. Dapat dilihat dari contoh gambar tersebut, di mana letak end stamping adalah di atas pasir uruk, namun sebelum pondasi batu belah atau sebelum pondasi batu kali. Kemudian, salah satu fungsi lainnya yaitu untuk menyerap beban dan menyebarkan ke bawah tanah. Volume dari end stamping itu sendiri yaitu adalah luas penampang dikalikan dengan panjang end stamping, atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga didapatkan satuannya yaitu meter kubik. Yang kedua, pondasi batu kali. Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi yang terbuat dari struktur batu kali yang disusun sehingga menjadi bangunan yang lebih kokoh untuk menopang beban di atasnya. Jenis batu kali memiliki karakter dan keunggulan, yaitu dapat meminimalisir terjadinya kebocoran. Bangunan yang menggunakan pondasi jenis ini akan menjadi lebih terjaga kesehatannya karena tidak mudah terkena jamur, banjir, dan segala macam kebocoran lainnya. Gambar tersebut merupakan contoh dari perencanaan pondasi batu kali. Untuk rumus volume dari pondasi batu kali itu sendiri adalah luas penampang dikali panjang pondasi, sehingga didapatkan satuannya yaitu meter kubik. Sekian materi dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.